Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kultum siang hari ini saya akan menambah sedikit kaitannya dengan bahasan tentang hati yang telah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Apa yang saya sampaikan pada hari ini melengkapi dari apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Jamaah yang dimuliakan Allah, hati dalam bahasa agama dinamakan al-qalbu. Al-qalbu itu artinya yang berbolak-balik, yang berubah-ubah. Satu saat B, tidak lama kemudian menjadi C, kadang salah, kadang bersih, kadang benar. Itu semuanya sangat akan tergantung pada sistem nilai yang ditanam. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesuatu yang berubah-ubah atau berbolak-balik ini, saya ingin memberi satu contoh. Saat Pak Jokowi memilih wakil presiden, Bapak Mahfud MD sudah dipanggil untuk menjadi calon wapres, sudah disuruh membuat baju putih. Dalam waktu yang tidak lama kemudian beliau diganti oleh Kiai Ma'ruf Amin. Sangat mengejutkan peristiwa tersebut. Ini bagian dari contoh bahwa yang namanya hati itu berbolak-balik. Hati merupakan sesuatu yang amat pelik, yang paling sukar, paling tidak mudah untuk diduga. Oleh karena itu, kita sendiri bisa melakukan, bisa merasakan bahwa hati itulah seperti itu. Oleh karena itu, kita diajari untuk berdoa kaitannya dengan hati. Ya muqallibal qulub. Nah ini, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kita disuruh minta kepada Tuhan yang mempunyai kekuasaan tentang hati, yang bisa membolak-balikkan, dan kita meminta kepada Tuhan agar hati kita itu senantiasa berada pada ajaran agama Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, hati atau al-qalb mempunyai dua macam arti. Arti yang pertama yaitu sepotong daging yang terletak di bagian kiri dada. Di dalamnya berisi darah hitam. Itu pengertian hati menurut pandangan ilmu pengetahuan umum. Sepotong daging yang letaknya di bagian kiri dada, sehingga kita seringkali melihat orang-orang tertentu saat menjalankan ibadah sholat
tangannya saat orang Jawa mengatakan sedekap diletakkan di bagian kiri dari dada. Kalau kita kan di tengah. Ada yang meletakkan di bagian kiri dari dada dengan satu alasan, disitulah letak hatinya manusia. Itu satu kaidah yang bisa kita dengar tentang apa itu hati. Ada kaidah lain, hati atau qalbun adalah sebuah latifah. Latif artinya sesuatu yang amat halus dan amat lembut, tidak berwujud dan tidak dapat diraba. Dia bersifat rohani ataupun robbani. Jadi tidak sebagaimana kaidah yang di atas. Dia adalah sesuatu yang amat lembut, tidak bisa, tidak berwujud, tidak dapat diraba. Dia bersifat rohani. Ini bagian daripada kaidah tentang hati. Yang satu menyatakan berwujud daging, yang satu menyatakan dia tidak berwujud, sesuatu yang amat lembut. Latifah dijelaskan merupakan jati diri manusia, dan dia dikatakan sebagai hakikatnya manusia. Dengan kata lain, hati adalah merupakan tempat bersemayamnya niat, di mana dia akan menentukan sebuah perbuatan, apakah perbuatan yang dilakukan itu bernilai atau tidak, sia-sia atau tidak, berguna atau tidak, mulia atau nista. Disitulah letak nilainya manusia. Nilai manusia ada di hatinya, ada di niatnya. Niat itu ada di dalam hati. Oleh karena itu, dalam ilmu fikih, jika kita ingin berniat, maka taruhlah niat itu ke dalam hati. Jangan hanya berhenti di mulut, karena mulut tidak bisa menentukan satu apapun. Hadis-hadis banyak yang mengatakan atau yang menjelaskan tentang niat, yang niat itu ada di dalam hati, dan niat itulah yang menentukan nilai dari setiap perbuatan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan ini ada satu catatan penting, bahwa sesuatu yang amat ditakuti oleh Rasulullah adalah zallah, yang maksudnya tergelincir. Hati manusia itu bisa tergelincir. Tergelincir karena direncanakan, tergelincir karena tidak disengaja. Itu yang mungkin bisa terjadi pada kita. Yang paling amat tidak kita inginkan apabila tergelincir itu terjadi dengan tidak direncanakan. Orang Jawa mengatakan ujuk-ujuk, tahu-tahu kita melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak direncanakan. Ada seseorang yang datang ke sebuah mal dengan tidak sengaja
lalu terdetik untuk mengambil suatu barang yang itu tidak disengaja, dia mengambil, dan itulah sesuatu yang oleh Rasulullah sangat mungkin terjadi pada setiap orang. Di dalam kendaraan umum kita tidak merencanakan untuk melakukan perbuatan pelecehan terhadap lain jenis, karena kita berada di tempat umum yang berdesak-desakan. Di bis umum ada lain jenis dekat dengan kita, kemudian bisa kita zallah, tergelincir melakukan sesuatu yang tidak direncanakan, dan itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan, oleh karena itu mari kita semuanya senantiasa memperhatikan hati kita, menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hati itulah yang menjadi perhatian Allah kepada kita sebagai manusia. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa innama yanduru ila qulubikum. Allah tidak akan melihat kepada anggota tubuh kita, tidak cantik, bagus, gagah, tetapi yang akan dilihat oleh Allah adalah hati kita. Banyak orang yang mempercantik, memperindah wajah dengan operasi tubuhnya, dengan mengeluarkan biaya yang berjuta-juta hanya untuk satu tujuan, supaya indah dipandang orang lain. Sungguh salah jika seseorang yang seperti itu tidak memperhatikan keindahan, kecantikan hatinya, karena yang dinilai oleh Allah adalah hati, bukan anggota tubuh kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai tambahan minggu yang lalu bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.